Episode ke-234, Naga Kilin sempat ingin memuntahkan pil elemen vitalitas sapi surgawi. Tetapi begitu melihat senyum Kinmu, ia langsung ciut nyali dan menelan kembali pil itu. Sayang sekali, padahal dia bisa jadi hidangan tahun baru, gumam Kinmu. Mendengar itu, Naga Kilin menggigil dan segera berjalan patuh di belakang rombongan. Di atas kepalanya, Wulinger terus mendesaknya. Ayo cepat! Veti Dragon, kalau lambat, kamu benar-benar akan disembelih. Kinmu hanya tersenyum santai. Secret Water Space berada tidak jauh dari border Dragon City. Berdasarkan peta Great Ruins, Constellation Sea terletak sekitar 200 mil di utara kota itu. Dahulu tempat tersebut dikenal sebagai Bintang Laut, tetapi kini penduduk menyebutnya Constellation Sea. Banyak nama tempat di Great Ruins memang berubah sejak runtuhnya era pendiri kaisar. Setelah berakhirnya era itu, sejarah memasuki masa kosong selama hampir 1000 tahun. Hanya sedikit catatan yang masih tersimpan di 3 tanah suci dan Little Jade Capital. Sementara kerajaan maupun sekte lain hampir tidak mengetahui apapun tentang periode tersebut. Kinmu kemudian memanggil naga banjir hijau, gelap dan memintanya mengeluarkan sarang naga sejati yang sebelumnya telah dimurnikan oleh Dragon Rireng. Sovereign, sarang naga itu tingginya sekitar 5 kaki. Meskipun ukurannya telah diperkecil hingga sebesar meja, benda itu tetap luar biasa besar. Bahkan Dragon Rireng Sovereign yang memiliki kekuatan setingkat dewa pun tidak mampu mengecilkannya lebih jauh. Melihat sarang naga itu, Kinmu tiba-tiba teringat bahwa naga sejati pernah dimurnikan menjadi cakram kaisar berbentuk liontin Jiao. Jika Dragon Rireng Sovereign saja tidak sanggup melakukannya, berarti orang yang menciptakan cakram kaisar pasti memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi. Siapa sebenarnya dewa yang telah mengubah naga sejati menjadi liontin Jiao? Mengapa benda itu diwariskan kepada keluarga Ling? Dan apa tujuan sebenarnya? Saat naga banjir memuntahkan sarang naga, Kinmu berusaha menangkapnya. Namun, begitu menyentuhnya, beban luar biasa langsung menekan tubuhnya. Boom! Sarang naga menghantamnya hingga kedua bahunya terkilir. Siung Siang sampai menjulurkan lidah. Beratnya jauh lebih mengerikan daripada pelet pedangmu. Kinmu mengerang kesakitan. Ia mengerahkan ki vital untuk memasang kembali kedua lengannya, lalu mengoleskan air liur naga sebagai obat hingga rasa sakitnya perlahan mereda. Begitu sarang naga muncul, cakram kaisar yang tergantung di lehernya mulai memanas. Liontin itu bergetar seperti naga kecil yang hidup, seolah ingin kembali ke tempat asalnya. Fenomena serupa pernah terjadi ketika Kinmu hampir terbunuh oleh naga banjir. Saat itu, cakram kaisar memancarkan aura naga sejati yang memaksa seluruh naga banjir bersujud. Kini Kinmu melepas liontin itu. Begitu dilepaskan, cakram kaisar langsung terbang ke udara, membesar hingga sepanjang sekitar 1 kaki. Lalu melesat masuk ke dalam sarang naga sejati. Di lapisan ke-9 sarang naga terdapat sebuah celah yang ternyata memang disediakan khusus bagi cakram kaisar. Setelah menyatu, aura mengerikan langsung meledak ke segala arah. Semua naga banjir di sekitar mereka langsung tersungkur ke tanah. Bahkan naga yang sedang mengangkut rombongan pun jatuh bersujud tanpa berani bergerak. Naga Kilin juga bernasib sama. Seluruh bulu dan sisiknya berdiri tegak sebelum akhirnya tubuhnya ditekan ke tanah oleh tekanan mengerikan itu. Namun perhatian, Kinmu justru tertuju pada ribuan rune yang mulai bermunculan di permukaan. Sarang naga, itu adalah tulisan ras naga. Setiap karakter terus berubah tanpa pernah berulang. Bahasa naga berbeda dengan bahasa manusia. Satu karakter saja dapat mewakili kalimat panjang. Bahkan keseluruhan konsep yang mustahil dijelaskan dengan kata-kata manusia. Karena itulah bahasa naga hampir mustahil dipelajari ras lain. Dragon Rireng Sovereign memang pernah mengajarkan Kinmu sebagian bahasa naga. Tetapi bahkan dirinya sendiri tidak mengenal seluruh karakter yang muncul di sarang naga. Kinmu segera menghafal setiap rune yang muncul satu demi satu. Ling Yuxiu dan Si Yung Xiang ikut mendekat. Itu tulisan ras naga? Tanya Si Yung Xiang. Ling Yuxiu mengangguk. Ayahku pernah mengajariku sebagian. Aku hanya mengenali sedikit. Kinmu tiba-tiba bertanya. Saudari Yuxiu, apakah teknik Raja 9 Naga milik keluarga Ling masih menyimpan naskah aslinya?
Ling Yuxiu tampak terkejut. Bagaimana kamu tahu? Memang ada versi paling kuno yang ditulis dalam bahasa naga. Ayah memintaku menghafalnya sebelum mengajariku versi yang sekarang. Qin Mu tersenyum. Kalau begitu, tuliskan seluruh isinya. Sebagai balasannya, nanti aku akan memberimu sesuatu yang jauh lebih berharga. Ling Yuxiu segera mengambil kertas dan kuas, lalu menuliskan karakter-karakter naga satu demi satu. Ia menghela napas. Teknik itu dahulu tersimpan pada cakram kaisar milik keluarga kami. Sayangnya benda itu dicuri oleh seseorang. Mendengar itu, wajah Qin Mu langsung memerah. Tetapi ia pura-pura tidak mendengar dan segera meneliti tulisan tersebut. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya, versi asli teknik Raja 9. Naga ternyata hanyalah bagian pembuka dari teknik sejati yang tersembunyi di dalam sarang naga. Dengan membandingkan tulisan Ling Yuxiu dan Ron yang terus berubah pada sarang naga, Qin Mu perlahan menyusun keseluruhan teknik. Semakin jauh ia memahaminya, semakin kagum pula dirinya. Teknik ini bukan sekadar metode menyerap keberuntungan naga. Tujuan akhirnya adalah mengubah penggunanya menjadi penguasa naga sejati. Teknik tersebut mampu memadatkan ki vital hingga tingkat yang luar biasa, memperkuat tubuh jasmani layaknya naga sejati. Bahkan jauh melampaui sebagian besar teknik yang pernah dipelajari Qin Mu. Ia bahkan merasa hanya Overlord Badisri Elixir teknik yang dapat disejajarkan dengannya. Perbedaannya, teknik naga ini juga memiliki metode penyempurnaan tubuh yang sangat sempurna. Sesuatu yang selama ini tidak dimiliki Qin Mu. Setelah berhasil memahami lebih dari separuh isi teknik, Qin Mu hanya bisa menghela napas kagum. Luar biasa, benar-benar teknik yang hebat. Ia juga semakin menghormati Kaisar Yanfeng. Hanya dengan berbekal bagian pengantar, sang kaisar mampu menyempurnakannya menjadi teknik Raja 9 Naga yang sanggup disejajarkan dengan teknik-teknik terbaik dari 3 tanah suci. Saat Qin Mu bertanya kapan keluarga Ling memperoleh teknik tersebut, Ling Yuxiu menjelaskan bahwa leluhur mereka menerimanya sekitar 700 tahun lalu. Menurut cerita Kaisar Yanfeng, seorang dewa pernah memberikan cakram kaisar kepada leluhur keluarga Ling sekaligus mengajarinya bahasa naga. Sayangnya, sang leluhur terlalu sibuk mengejar wanita yang dicintainya hingga mengabaikan pelajaran itu. Ketika akhirnya ingin belajar dengan sungguh-sungguh, sang dewa telah menghilang. Ia pun telah melupakan sebagian besar bahasa naga dan hanya berhasil memahami bagian awal teknik Raja 9 Naga. Mendengar kisah itu, Qin Mu teringat nasihat para tetua di desa lansia, penyandang cacat yang selalu berkata bahwa wanita dapat mengganggu kultivasi seseorang. Ia buru-buru mengusir pikiran-pikiran yang mulai mengembara ketika tanpa sadar, membandingkan kecantikan Ling Yuxiu dan Xiu Xiang. Setelah itu ia menarik kembali cakram kaisar dari sarang naga. Liontin itu kembali berubah menjadi jiok berbentuk naga yang menggigit ekornya sendiri. Ling Yuxiu memperhatikannya dengan heran. Liontin itu sangat mirip dengan cakram kaisar milik keluargaku. Bedanya, milikmu tampak tersusun dari beberapa bagian. Qin Mu hanya tersenyum. Aku sudah berjanji akan memberimu hadiah. Sekarang akan kuajarkan teknik Raja 9 Naga yang sesungguhnya. Ling Yuxiu awalnya tertawa kecil. Ayahku sendiri yang mengajariku teknik itu. Apa mungkin pemahamanmu lebih dalam daripada beliau? Namun, semakin lama Qin Mu menjelaskan, senyumnya perlahan menghilang. Ia menyadari bahwa penjelasan Qin Mu telah melampaui seluruh ajaran yang pernah diterimanya. Teknik yang dipahami Qin Mu jauh lebih lengkap, lebih mendalam, dan bahkan jauh lebih kuat daripada teknik Raja 9 Naga hasil penyempurnaan Kaisar Yanfeng.